Muhammadiyah itu menjadi faktor utama juga ya penyebab Indonesia tuh bisa merdeka gitu ya Pak. Jadi kan Mm-mm. membantu masyarakat yang tadi Betul, terbelakang bisa menjadi lebih pikirannya lebih maju lah, lebih terbuka. betul, betul. Oh. Ya, coba kalau 2 juta di semua lembaga milik Muhammadiyah gitu ya. Istilahnya kalau di Muhammadiyah itu kan amal usaha ya. Di segala amal usaha Muhammadiyah Al-Islam dan Muhammadiyahan itu harus ada. Karena itu menjadi penciri utama. Kalau nggak ada itu ya bukan Muhammadiyah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Potekawan, kembali lagi di Potek FTI UHAMKA. Buat yang belum tahu nih, apa sih podcast FTI UHAMKA itu? Jadi di sini kita ngobrolin seputar dunia teknologi, tapi nggak cuma teknologi aja nih teman-teman. Kita juga ngobrolin seputar kehidupan dunia kampus di lingkungan FTI UHAMKA. Nah, balik lagi bersama saya Ninda Beitza selaku host di sini dan tentunya saya nggak sendiri di sini, saya bersama dengan Pak Arif selaku Wakil Dekan 4 FTI UHAMKA. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, Ninda sehat. Kabarnya baik Pak. Oke, Alhamdulillah sehat. mungkin kali ini kita akan membahas tema seputar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak, mungkin boleh dijelasin dulu nih, apa sih makna dari Al-Islam Kemuhammadiyahan itu? Ya, baik. Makasih Ninda dan para pemirsa sekalian ya. Jadi, secara ideologis filosofis AIK itu kan Al-Islam dan Muhammadiyahan gitu ya. Jadi dalam konteks Muhammadiyah itu kan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Karena memang Muhammadiyah itu gerakan dakwah Islam, maka yang namanya Islam, keislaman dan Muhammadiyahan itu yang menjadi core utamanya gitu kan. Nah, oleh karena itu maka secara kelembagaan yang namanya AIK, Al-Islam dan Muhammadiyahan itu menjadi salah satu unsur utama gitu ya bagi Muhammadiyah dalam segala gerakannya itu ya, termasuk dalam terkait dengan berbagai amal usaha Muhammadiyah termasuk di bidang pendidikan. Jadi di kampus kita ini misalnya gitu ya, Al-Islam dan Muhammadiyahan itu yang menjadi bagian inti gitu ya, bagian utama, tidak bisa ditinggal. Nah, oleh karena itu di semua lembaga milik Muhammadiyah gitu ya, istilahnya kalau di Muhammadiyah itu kan amal usaha ya. Di segala amal usaha Muhammadiyah Al-Islam dan Muhammadiyahan itu harus ada. Karena itu menjadi penciri utama. Kalau nggak ada itu ya bukan Muhammadiyah namanya. Nah, gitu ya. Oleh karena itu maka ya di kampus juga begitu kan. Jadi kalian di setiap semester, bukannya setiap semester itu kan yang formal ya. Di luar itu juga kan Al-Islam dan Muhammadiyahan itu selalu ada, menyertai segala aspek kegiatan di kampus. Gitu, Ninda. Berarti bukan cuma seputar di dunia kampus saja ya Pak, jadi di luar juga Iya, ya perlu. termasuk nanti di rumah sakit gitu kan, Iya. termasuk nanti di panti asuhan, di ya semua lembaga amal usaha Muhammadiyah, AIK itu penting. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sejarah awal berdirinya Muhammadiyah nih? Dan apa yang menjadi motivasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikannya? Baik. Bicara Muhammadiyah terkait dengan motivasi berdirinya ya, jadi latar belakang berdirinya, latar belakang atau faktor-faktor yang melatar belakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah gitu ya, itu ya kalau secara umum sih biasanya itu kan kita membaginya ada faktor internal, ada faktor eksternal gitu ya. Yang dimaksud faktor internal ini adalah faktor-faktor kondisi real masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat Islam Indonesia pada saat itu ya. Itu kan tahun berapa? 1912 ya berdirinya itu. Jadi pada tahun itu, pada masa itu realitas kehidupan masyarakat Islam di Indonesia itu bagaimana? Nah, ternyata kalau kita baca di sejarah gitu kan ya, pada waktu itu kan jelas kita ada dalam posisi dijajah ya. Yang namanya rakyat dijajah bagaimana ya, tentu serba terbelakang gitu kan, terbelakang secara pendidikan, kesehatan, ekonomi, semua terbelakang, termasuk terbelakang dalam masalah pemahaman keagamaan gitu kan. Jadi karena
Justru karena pemahaman keagamaannya kurang baik itulah maka kemudian ya jadi gampang dijajah. Kan gitu ya. Dan sebaliknya penjajahan juga memang melestarikan kebodohan itu. Jadi masyarakat memang dibuat ya biarin bodoh kan gitu ya. Dibiarkan agar apa pengamalan dan pengamalan keagamaannya itu juga salah, melenceng, dibiarkan karena dengan begitu memang lebih mudah dijajah akhirnya. Maka di masyarakat waktu itu ya dalam kaitannya dengan masalah pemahaman dan praktek keagamaan kan berkembang yang kita istilahkan TBC itu ya. Tahayul, bid'ah, khurafat, syirik itu kan ya terjadi di masyarakat seperti itu. Dan segala kegiatan praktek keagamaan yang salah itu gitu kan, itu jelas memperburuk keadaan. Sehingga akhirnya ya masyarakat jadi tambah nggak ngerti orang beragamanya aja salah. Kan gitu ya, belum lagi nanti masalah pendidikan dan lain sebagainya sangat terbelakang. Nah itu secara internal begitu. Artinya Kiai Haji Madalan melihat kondisi itu, prihatin dengan kondisi itu, kan gitu ya. Maka kemudian muncul pemikiran gimana ya, ini harus diperbaiki, kan gitu ya. Nah maka Kiai Haji Madalan sebagai seorang kiai gitu ya, pemahamannya, penghayatannya kepada ajaran Islam, sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, Al-Hadis itu kan begitu mendalam gitu ya. Nah, maka nanti beliau memang diilhami oleh surat Ali Imran itu ya, surat Ali Imran 104 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, itu nanti ayat yang sangat mengilhami beliau karena itu kaitannya dengan bahwa untuk berdakwah untuk menjadi umat yang baik gitu kan, itu hendaklah dilakukan gerakan bersama. Makanya di ayat itu kan wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kalian itu suatu umat. Jadi bukan seseorang tapi umat. Kalau umat kan berarti kolektif, masyarakat Islam secara luas. Maka harus ada umat yang yang berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dakwah itu tidak bisa sendiri-sendiri, jadi harus bersama-sama dalam sebuah gerakan yang harmoni gitu kan. Nah, untuk melakukan gerakan-gerakan yang positif dalam rangka mengajak kepada yang baik, mencegah yang mungkar. Tadi amalan keagamaannya harus jadi baik, benar kan gitu. Juga nanti harus ada orang-orangnya harus diajak jadi pinter semua kan gitu ya. Jadi jangan bodoh-bodoh. Bagaimana masyarakat juga harus sehat, gitu, jangan sakit-sakitan dan seterusnya. Nah, maka itu harus dengan sebuah gerakan bersama. Nah itu makanya kemudian gimana? Wah ini kita harus bikin organisasi, nggak bisa sendiri. Tadinya kan Kiai Haji Madalan melakukannya sendiri. Nah kalau kita lihat di film Sang Pencerah tuh, ya kan? Ya kan beliau menyantuni orang kan gitu ya. Ya terbatas juga sama murid-muridnya kan gitu kan. Karena nanti salah satu yang mengilhami selain Ali Imran tadi juga Al-Ma'un kan. Nah, jadi langsung beliau praktekkan sama murid-muridnya itu kan. Menyantuni gitu kan. Membuat sekolah. Tapi kan sebatas Kiai Haji Madalan sendiri ya nggak cukup kan. Powernya itu ya. Meskipun beliau oke lah, beliau saudagar, orang kaya kan gitu ya. Serba kecukupan lah beliau. Tapi kan nggak mungkin beliau sendiri ngangkat beban yang begitu berat itu kan. Nah, maka kemudian ini nggak bisa sendiri. Ini harus ngajak banyak orang gitu ya. Nah, maka kemudian diilhami juga dari Quran tadi, gitu. Ya sudah, ini harus ada sebuah organisasi. Ya, kira-kira gitu ya. Itu yang internal, belum nanti yang eksternal. Eksternal nanti kan kaitannya dengan perkembangan geopolitik dunia waktu itu ya. Karena kan waktu itu masa penjajahan semua kan, bukan cuma kita yang dijajah ya. Iya, betul. Hampir seluruh Asia dijajah semua itu. Kan gitu waktu itu khususnya oleh Eropa yang menjajah waktu itu kan. Dia ada Belanda, ada Portugis dan sebagainya. Nah, memang di 1912 itu kan mulai ada kesadaran gitu ya, dari seluruh masyarakat Islam dunia yang memang waktu itu semua lagi dijajah gitu kan, harus bangkit. Maka itu pun kemudian mengilhami Kiai Haji Madalan. Apalagi kan waktu itu Kiai Haji Madalan kan sebelumnya kan di Mekah ya. Di Mekah, pas di Mekah belajar, nah di situ kan ketemu banyak orang yang pinter-pinter, ketemu banyak ide yang hebat-hebat gitu kan. Dengar ceramah yang hebat-hebat dari Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rosyid Ridho kan gitu ya. Dan tokoh-tokoh yang lain. Kalau secara politik nanti ada Jamaluddin Al-Faghani misalnya, itu kan tokoh politiknya gitu. Nah dari situ kemudian
mengilhami, membakar semangat gitu. Kita tuh di mana-mana dijajah, di Indonesia juga dijajah, semua terbelakang masyarakat kita, bodoh-bodoh semua kan gitu ya, mana syirik gitu dan seterusnya. Maka nah itu berbagai faktor tadi itu kemudian membuat Ki Haji Ahmad Dahlan itu jadi bulat tekadnya gitu kan, maka dibuatlah atau didirikanlah Muhammadiyah. Singkatnya begitulah ya. Oke. Mungkin Berarti itu Ninda. Muhammadiyah itu menjadi faktor utama juga ya penyebab Indonesia tuh bisa merdeka gitu ya Pak. Jadi kan membantu masyarakat yang tadi Betul, terbelakang bisa menjadi lebih pikirannya lebih maju lah, lebih betul, terbuka. betul. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin apa sih perbedaan mendasar antara konsep Islam dalam Muhammadiyah dengan organisasi Islam lainnya di Oke, Indonesia? ini kita ngomongin real sosiologis masyarakat ya. Jadi Ya. ada yang khas memang gitu. Jadi kita kembali ke tadi ya, ke latar belakang. Kita kulik situnya dulu. Jadi ketika Muhammadiyah berdiri itu kan salah satu apa tadi motivasinya itu ya, latar belakangnya itu kan karena banyak TBC tadi itu. Banyak pemahaman dan praktek gitu ya, keagamaan yang menyimpang dalam berbagai bentuk tadi, takhayul, bid'ah, khurafat, syirik dan lain sebagainya itu. Nah, maka gerakan Muhammadiyah itu dalam konteks keagamaan itu apa ya istilahnya apa? Yang pasti gini dulu deh. Muhammadiyah itu kan gerakan modern ya. Ciri khas Muhammadiyah itu modernis. Gitu. Nah, sementara yang tadi kayak bid'ah takhayul, bid'ah, syirik itu kan kesannya tradisionalis bahkan primitif. Betul. Kan gitu ya masih main dukun, datang ke pohon besar itu terus ke kuburan gitu ya. Itu kan maaf ya istilahnya rada-rada primitif itu istilahnya ya. Nah, jadi praktek keagamaan yang ini bukan masalah primitifnya sebenarnya, tapi menyimpangnya itu ya. Dan jangan jadi terkesan primitif kan itu. Jadi bagaimana melihat masyarakat sakit misalnya, anaknya sakitnya dibawa ke dukun kan itu ya. Dibawa ke dukun terus gimana ya disembur. Kan gitu, mau sakit apa juga disembur. Nah, itu kan menunjukkan maaf masyarakat kita itu tradisional dan primitif gitu ya. Terbelakang sekali. Nah, dakwah Muhammadiyah adalah dakwah yang modern. Gitu kan, dakwah yang modern. Ya otomatis menjadi antitesa dari TBC tadi itu. Kan gitu. Jadi masyarakat yang TBC syirik dan lain sebagainya tadi itu kelihatan banget terbelakangnya, kelihatan banget ya primitifnya gitu kan. Ya karena Muhammadiyah itu kan jadi antitesanya ya otomatis Muhammadiyah jadi ya berbeda banget sama itu. Kan kesannya begitu. Nah, maka kalau tadi ditanya titik bedanya apa ya itu tadi Muhammadiyah itu cenderung modernis. Dan itu nanti tampak dari gerakan-gerakan dakwah Muhammadiyah. Ya kalau secara teoritis tadi ya anti TBC. Tapi dalam praktek real kemasyarakatan kan gini. Muhammadiyah kan aksinya real. Bikin sekolah kan gitu ya. Kemudian mulai merintis rumah sakit. Salah satu gini coba kita pikirkan. Kenapa Muhammadiyah kok bikin rumah sakit misalnya ya? Ketika Muhammadiyah bikin rumah sakit itu tujuannya dakwah, motivasinya dakwah. Karena dengan bikin rumah sakit itu bukan semata-mata bikin orang sehat, tapi juga bikin orang yang tadinya syirik nggak syirik lagi. Karena apa? Tadi kan saya kasih contoh. Masyarakat kita anaknya sakit, panas, dibawa kemana? Ke dukun. Ya disembur. Kan gitu ya. Maka Muhammadiyah ya bikin rumah sakit. Biar apa? Biar masyarakat yang sakit tadi anaknya dibawa rumah sakit. Kan gitu. Insya Allah anaknya mendapatkan penanganan yang benar, bukan disembur doang kan itu, ditangani dengan benar, diobati dengan benar, anaknya sehat dan datangnya ke rumah sakit ke dokter, bukan ke dukun. Ke dukun kan syirik. Clear ya? Jadi Muhammadiyah dalam dakwah itu gitu real. Jadi ketika bikin rumah sakit itu bukan semata-mata biar masyarakat sehat, bukan hanya itu, tapi juga tidak syirik. Kan gitu ya. Masyarakat. Jadi sehat tidak hanya jasmani tapi sehat juga rohani. Dalam konteks pendidikan juga begitu kan. Makanya yang kita perhatikan lihat yuk, yang pertama kali didirikan Muhammadiyah, lembaga pendidikan, kan bukan pesantren. Yang dibuat oleh Muhammadiyah kan sekolah. Kan gitu ya. Padahal waktu itu ya taunya umat Islam kan ya pesantren. Iya kan? Tapi Ki Haji Ahmad Dahlan
tidak memilih pesantren, yang dipilih sekolah. Gitu. Karena apa? Satu tadi, ciri modernisnya tadi itu. Kan gitu ya. Kalau pesantren kan kesannya agak tradisional kan gitu ya. Coba kita bikin sekolah saja, itu satu. Kemudian yang kedua, cerdas sekali aja Ki Haji Ahmad Dahlan itu. Dengan bikin sekolah, maka segmen masyarakat yang bisa dididik kan lebih luas. Iya, betul. Kalau pesantren ya yang masuk ya hanya anak orang Islam, pun anak orang Islam yang notabene memang biasa taat beragama. Iya, Kan gitu ya. Orang Islam yang biasa nggak, yang kurang begitu taat beragama ya nggak mungkin ngirim anaknya ke pesantren kan gitu ya. Tapi kalau sekolah siapa aja bisa masuk. betul. Kan gitu. Orang Islam yang taat beragama dan punya pikiran lumayan maju akan dikirim anaknya ke sekolah kan gitu ya. Dan anak orang Islam yang kurang taat beragama ya akan kirim ke sekolah. Nah, di situ nanti anaknya dididik biar beragama kan gitu ya. Nah, dan seterusnya. Termasuk nanti bahkan masyarakatnya yang memang abangan, masyarakat yang memang nggak ngerti agama, ya pasti akan ngirim anaknya ke sekolah kan, bukan ke pesantren. Nah, di situ dakwah. Bahkan kalau perlu masyarakat yang notabene tidak beragama Islam sekalipun, ya bisa masuk di sekolah Muhammadiyah. Ya kayak di kampus kita aja kan ada yang beberapa yang non-muslim kan ada aja ya, kan gitu. Kemarin di kelas saya juga ada yang siapa namanya tuh Wilson atau siapa itu ya, Wilson ya itu selalu ada. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa ya misi Muhammadiyah memang nyata. Maka Muhammadiyah bikin sekolah, semua kalangan bisa masuk, kan gitu. Nah itu cerdasnya Muhammadiyah. Mungkin itu ya sedikit saja. Berarti ini juga menjadi alasan ya kenapa Muhammadiyah itu banyak mendirikan rumah sakit dan sekolah-sekolah gitu untuk pendidikan. Terus juga untuk pendidikannya tuh tujuannya ruang lingkupnya mungkin ya Pak, biar nggak kecil gitu. Jadi lebih luas lagi. Betul. Iya. Jadi semua kalangan bisa belajar. Benar, benar. Oke Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa sih pandangan Muhammadiyah terkait perkembangan teknologi dan bagaimana organisasi ini mengimplementasikannya? Ya. Ya, jadi kan tadi Muhammadiyah itu organisasi modernis, gitu ya. Organisasi modern dan memang gerakannya modernis. Maka Muhammadiyah akan selalu berusaha untuk memodernkan dirinya dan mengajak masyarakat untuk juga menjadi modern dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perkembangan teknologi, mestinya gitu ya. Nah, maka ya jelas warga Muhammadiyah dan Muhammadiyah sendiri jelas tidak boleh anti teknologi. Maka perkembangan teknologi ya diikuti semua. Memang sudah keniscayaan kan gitu ya. Diikuti terus. Tentu mengikuti perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan ada filter-filternya ya, kan gitu. Kembali ke tadi, jadi teknologi digunakan oleh Muhammadiyah ya tetap untuk dakwah akhirnya. Kan gitu ya. Core-nya tetap ke situ, al-Islam dan Muhammadiyan tadi itu untuk dakwah. Nah, oleh karena itu maka teknologi harus mendukung dakwah. Gitu. Dan teknologi tidak boleh justru dimanfaatkan untuk merusak dakwah, merusak generasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sikap Muhammadiyah tegas seperti itu ya. Maka ya di kampus kita kan terus berkembang ya, mengikuti perkembangan gitu. Prodi-prodi kita juga mengikuti perkembangan dan kemarin ada ya di samping teknik mesin elektro kan juga ada rekayasa mekatronika. Iya, kita juga membuka prodi baru ya. Prodi rekayasa teknik itu di belakang Bapak. Oh iya, nah teknologi rekayasa mekatronika yang terbaru. Nah, sebelum ini kan ya setahun yang lalu ya kita mendirikan prodi baru juga STI ya. Nah, sistem dan teknologi informasi. Nah, ini bentuk nyata bahwa Muhammadiyah dengan amal usahanya khususnya di bidang pendidikan itu akseleratif gitu ya. Dengan perkembangan teknologi kita nggak boleh ketinggalan. Nah, kita ikuti secara akselerasi gitu ya. Mengikuti perkembangan dan mewarnai perkembangan kan gitu ya. Jadi ya kita kan ingin menciptakan sarjana-sarjana gitu ya. Baik sarjana S1 maupun sarjana terapan kalau mekatronika kan gitu ya. Sarjana teknologi ya, yang yang ya tidak hanya pinter teknologi kan gitu ya,
tidak hanya hebat di bidangnya, tapi juga rajin ibadah, gitu ya. Akhlaknya mulia, bakti sama orang tua, lulus tepat waktu, kan gitu ya. Dan ya seperti itulah yang kita harapkan gitu. Jadi kita tidak boleh ketinggalan, kita akselerasi dengan itu, mengiringi itu, berjalan bersama itu, dan mewarnainya dengan bermacam kebaikan. Mungkin itu, Ninda. Oke. Berarti organisasi Muhammadiyah juga bisa menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi ya Pak. Iya. Tapi tentunya juga kita harus bisa memfilterisasinya gitu, jangan terlalu Mungkin sedikit kritiknya itu mungkin ini ya, kalau sekarang kan eranya medsos. Iya betul. Gitu. Nah, yang agak sedikit kurang di amal usaha Muhammadiyah secara umum dan juga amal usaha termasuk mungkin di kampus kita ini kan apa? Medsos kita kurang marak kayaknya ya. Oh iya betul. Jadi kan saya kurang begitu ngerti kan, biasanya kalau apa tokoh tertentu misalnya gitu ya, dia punya medsos, kan pengikutnya banyak ini. Medsosnya FTI pengikutnya berapa? Kalau untuk di Instagram sih 2.000 sih Pak, tapi kalau di TikTok itu udah 6.000 followers. Ya, coba kalau 2 juta. Kan gitu ya. Ya, masa Muhammadiyah kalah sama Lionel Messi? Ya, ini bercanda gitu ya. Ya, kejauhan kalau Lionel Messi, ya Lionel Messi lah. Ya, artis siapalah di Indonesia kan gitu ya. Raffi Ahmad. Misalnya Raffi Ahmad jutaan followernya kan gitu ya. Kita cuma 2.000, cuma 6.000. Ya harusnya ya 6 juta, 2 juta kan. Ini mungkin sedikit kekurangan kita kan. Harusnya kita bisa mengkapitalisasi ya kan. Mahasiswa kita banyak. Mahasiswa UHAMKA aja ya berapa? 12.000 sampai 15.000 kan total ada ya. Tapi yang jadi pengikut kita cuma 6.000. Kan harusnya nah gitu ya. Itu yang sekarang. Nah, yang kemarin-kemarin udah pada lulus kan gitu. Itu baru satu kampus. Nanti plus kampus yang lain. Belum nanti yang di rumah sakit, belum nanti yang sekolah. Alangkah banyaknya. Tapi kan nyatanya tidak terkapitalisasi. Padahal ini kan dakwah. Kan gitu ya, ini dakwah. Kemudian apa istilahnya? Mad'unya yang didakwai ya anak-anak kita sendiri kan gitu ya. Nah, ini ya mungkin buat evaluasi kita semua ya. Jadi ada sedikit yang kurang. Kita sudah berakselerasi dengan perkembangan teknologi ya. Dan kita mewarnainya dengan hal yang baik-baik, kita manfaatkannya untuk dakwah, tapi mungkin justru di situ tadi yang kurang ya. Buktinya tadi itu kan, jadi followernya belum banyak. Padahal dengan follower yang banyak, kan kesempatan kita berdakwah juga banyak akhirnya. Karena yang didakwai banyak dari berbagai macam kalangan masyarakat. Ya paling tidak yang punya simpati sama Muhammadiyah kan, yang nyatanya kuliah di Muhammadiyah, pasti kan simpati. Ya, saya kira itu. Ninda. Oke, mungkin ini bisa jadi sebagai bahan apa ya, acuan kita juga ya Pak, untuk terus menginfluence orang ke membuat konten-konten yang lebih bermanfaat gitu. Nah, betul. Supaya orang-orang tuh makin melirik ke Muhammadiyah. Iya, betul. Ya, melirik ke konten kita aja dulu. Coba nanti kita tarikan berapa bulan ke depan poteknya berapa juta yang nonton kan gitu. Misalnya ya. Ya itu tantangannya ya, karena untuk menarik biar banyak followernya kan memang kita juga harus terus memperbaiki diri. Tapi saya yakinlah insya Allah Ninda dan kawan-kawan bisa. Amin. Semoga targetnya bisa tercapai, Pak. Ya. Mungkin itu saja Pak untuk pertanyaan kita kali ini. Baik. Mungkin terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol bersama kami di Potek FTI UHAMKA ini. Ya. Terima kasih juga untuk Potekawan yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mungkin jika Potekawan punya pertanyaan-pertanyaan nih seputar Aika atau kemuhammadiyahan, mungkin bisa tulis di kolom komentar karena nanti kita akan lanjut ke episode berikutnya. Jadi stay tune aja ya teman-teman. Nah, untuk episode kali ini dicukupkan saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Potek FTI UHAMKA. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.